Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas terkait dengan bulan Muharram, betul? Dan apa saja keutamaan ibadah di bulan Muharram. Maka sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan bab aurat. Kalau bahas bab aurat ini harus siap jantungnya, ya, karena ini sulit untuk diamalkan. Diamalkan sulit. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan bahas apa itu aurat, kayak mana cara menutup aurat, emangnya kenapa kalau nggak ditutup, dan apa manfaat ditutup. Oke? 30 menit insyaallah duduk. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama kita bahas tentang bab aurat. Aurat itu adalah apa yang tidak boleh tampak dalam diri kita. Kita bahas pelan-pelan saja. Yang punya catatan silahkan catat, nyatat di handphone boleh, atau nyatat dalam hati boleh juga. Yang pertama adalah aurat antara aurat wanita di hadapan laki-laki. Ibu wanita, betul? Laki-laki itu laki-laki, betul? Apalah pertanyaan saya ini ya. Pokoknya gitulah ya kan. Nah, aurat wanita di hadapan laki-laki itu dari mana? Bukan muka dan telapak tangan. Yang auratnya yang mana? Yang auratnya yang mana? Yang auratnya adalah seluruh tubuh itu aurat, kecuali muka dan bukan telapak tangan, kecuali muka dan seperjari tangan. Kecuali muka dan sepergelangan tangan. Kalau telapak tangan berdosa lah nampak ini. Sepergelangan tangan. Makanya boleh nggak sholat pakai gamis aja? Boleh? Boleh. Karena ini tidak aurat. Dah? Clear? Nah, itu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi muka ini tidak aurat. Dan adapun teman-teman kita yang pakai niqab, pakai cadar, is okay, bagus, karena itu mirip seperti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Sekarang kita lanjut. Aurat laki-laki di hadapan perempuan. Tadi aurat perempuan di hadapan laki-laki. Sekarang aurat laki-laki di hadapan perempuan. Laki-laki, perempuan. Yang tidak boleh terlihat oleh laki-laki dari perempuan kepada laki-laki adalah dari
pusat sampai lutut. Sampai lutut. Jadi pusat sampai lutut tak boleh nampak. Ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, anak laki-laki ibu itu kalau main bola voli, kalau main takraw, belikan Hawaii sampai bawah lutut. Karena kalau seandainya dia pakai celana Hawaii di atas lutut, itu berdosa. Atau suami ibu pakai celana di atas lutut, auratnya nampak. Tidak boleh. Makanya celana itu bila perlu di bawah lutut. Makanya laki-laki sebenarnya sholat pusat sampai lutut, di atas singlet doang sah. Cuman adabnya kurang kan. Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang aurat wanita di hadapan wanita. Saya wanita, ibu wanita, maka aurat kita adalah dari ibu wanita, saya wanita. Aurat kita dari pusat sampai lutut. Dada sesama perempuan tidak aurat. Kalau aurat payah menyusui. Tapi jangan mentang-mentang tidak aurat. Jadi aurat wanita di hadapan wanita, pusat sampai lo. Sekarang aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Sekarang aurat perempuan di hadapan perempuan non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi boleh enggak kita berkawan dengan non muslim? Boleh. Boleh enggak kita makan malam dengan non muslim? Boleh. Boleh enggak kita ngobrol malam dengan non muslim? Boleh. Tapi jaga auratnya seluruh tubuh kecuali pusat sampai lutut. Makanya kalau mau nyalon, jangan sampai tukang salonnya non muslim, walaupun dia perempuan. Karena aurat wanita di hadapan wanita non muslim itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke? Aurat suami di hadapan istri atau aurat istri di hadapan suami adalah dari pusat sampai lutut. Jangan lah. Tidak ada auratnya. Aurat suami istri tidak ada aurat. Oke. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat anak gadis di hadapan bapaknya. Aurat abang di hadapan adik perempuannya. Aurat adik perempuan di hadapan abang perempuannya. Satu keluarga inti. Auratnya adalah dari diam-diam bahas. Aduhnya. Pertanyaannya paham? Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak gadis di hadapan bapak. Aurat saudara perempuan di hadapan saudara laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Kalau ibu mandi, di ruang tamu ada anak bujang, ibu pakai handuk, harus tutup sampai bawah lutut. Oh, jadi selama kau cemano? Oh, enggak. Aurat ibu ke anak, aurat anak perempuan ke bapak, itu pusat sampai lutut. Oke? Sekarang itu harus ditutup kepada orang yang tadi saya sebutkan. Ayo kita ulang, ibu jawab sama-sama. Aurat wanita di hadapan laki-laki dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat wanita, aurat laki-laki
di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan anak bujangnya. Aurat anak gadis di hadapan bapak kandungnya. Aurat wanita laki-laki adik beradik di hadapan abangnya. Aurat abang di hadapan adik perempuannya. Satu keluarga inti, auratnya dari pusat sampai lutut. Pintar anak mama. Jadi mama mau saja sekarang. Jadi gitu ya. Gitu, masa tak tahu aurat? Sekarang sudah tahu? Dah. Oke, itulah dia aurat itu. Ditutup itu si aurat itu. Si aurat. Iya ya, si aurat. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustazah, kami sudah tahu aurat itu sampai di mana, di mana, di mana. Pertanyaannya, kayak mana cara kami menutup aurat kami? Oke, saya minta maaf kalau ada setelah pengajian ini ibu pusing, stres, biar aja lah ya. Kita belajar ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Karena bahas aurat ini memang bikin puyeng ini ya. Oke, sekarang nomor 2, kayak mana cara menutup aurat? Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang berbeda, 2 kalimat yang berbeda. Berarti 2 benda yang berbeda tentang wanita menutup auratnya. Yang pertama, ada dalil yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Tunggu dulu. Jilbab itu bukan ini. Jilbab itu adalah gamis, rok yang ibu pakai ke seluruh tubuh. Dan 4 ulama mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat bahwa pakaian wanita harus terhampar berbentuk gamis dan atau rok. Maka harus sampai mata kaki. Itu namanya jilbab. Jilbab bukan ini. Nanti ini dalil yang kedua. Sekarang dalil yang pertama dulu. Jilbab ke seluruh tubuh. Pertanyaannya, bolehkah wanita akhirnya memakai celana? Maka silakan buka semua kitab ulama mazhab. Wanita hanya boleh pakai rok dan gamis. Kalau ada yang membolehkan pakai celana, dia takut ibu stres itu. Ya, oh ustazah, ada kok ustaz A, ustazah A dia pakai celana, jangan diikut. Bahwa ustazah kami, saya bukan sumber hukum. Sumber hukum Islam cuma 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ustazah Nela, tidak ada ustazah Nela yang nomor 5. Jadi kalau kata ustazah Nela bertentangan dengan syariat, tak usah ikut dan sebaliknya. Oke? Ustazah kok gitu kali ustazah. Cemana kalau saya bilang boleh? As-sirwal lirijal, celana itu pakaian laki-laki. Ustazah, gimana kalau dia gambrong, kalau dia lebar? Tetap ulama mazhab menyatakan, dan boleh ibu baca tafsir dengan sendiri. Ibu buka surat itu, ibu baca tafsir di bawahnya. Rata-rata seluruh tafsir menyatakan bentuknya adalah mantel yang terlepas ke bawah. Biasanya dia pakai bahasa mantel. Nah, repot ini ustazah. Menyesal saya datang pengajian. Pusing kepala saya. Baru aja kemarin beli celana. Oke, enggak apa-apa, kita belajar ya, santai. Nah, pertanyaannya, cemana ustazah? Kami ini kan suka jalan-jalan ustazah. Oh, langsung ya, jalan-jalan. Bu, saya punya prinsip satu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan kita kewajiban melainkan kita mampu melakukannya. Sekarang coba jawab pertanyaan saya kuat-kuat. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan hukum siapa? Allah. Masa Allah tak tahu hukum yang cocok buat kita? Maka segala yang Allah wajibkan kita, pasti kita bisa melakukannya. Sekarang saya tanya, yang ciptakan handphone siapa?
Yang buat handphone. Kalau handphonenya rusak, maka yang memperbaikinya siapa? Manusia, penciptanya. Oke? Nah, colokannya ini, lubangnya ini siapa yang menciptakan? Manusia. Maka si pencipta pasti tahu cara membuat lubang yang cocok untuk handphone ini. Sama dengan hukum Islam, yang menciptakan kita adalah Allah. Maka seluruh hukum yang Allah ciptakan untuk manusia kita mampu kerjakan. Cuman kita mau atau tidak, tahu atau tidak. Nggak bisa Ustazah, nggak bisa tuh, nggak cocok. Kami ini suka jalan-jalan Ustazah. Sama kita Bu. Saya perempuan. Yang saya bilang ini apakah mudah? Tidak, saya juga kena. Itu tak mudah loh Bu. Pakai gamis, pakai rok keluar rumah tiap hari, apakah mudah? Saya tidak bilang mudah. Kita sama Bu, sama kita. Nah, kami ini kan jalan-jalan. Yuk kita lawan jalan-jalan kita. Coba ibu-ibu yang dari dulu kenal sama saya. Saya sudah jalan ke tempat yang mungkin orang, dan saya itu pakai gamis loh, pakai rok. Saya sudah naik jalan kemana ya yang paling menantang. Saya sudah naik ke Gua Hiro. Itu ke Gua Hiro saya naik 3 jam naik, 3 jam turun pakai gamis sampai ke atas. Aman aja, sampai sekarang masih oke lah, masih cibi-cibi. Saya sudah naik ke Bukit Sur, itu 4 jam naik 4 jam turun, pakai rok saya waktu itu, aman aja. Saya sudah naik ke Bukit Sinai, 6 jam naik 6 jam turun, Bukit Tursina di Mesir. Waktu itu saya pakai rok. Kemudian saya juga udah naik ke Gunung Alpen, gunung tertinggi di benua Eropa, top Europe. Dan itu saya pakai rok, aman saja. Tapi di dalamnya pakai celana. Saya yakin setiap perintah Allah kalau kita lakukan kita bisa. Ustazah ini cuma ngomong aja. Ustazah kan pakai mobil, kami pakai motor. Nanti kami terjelungkang. Saya kan lahir nggak langsung pakai mobil, Besti. Nah, ya kan saya dulu dakwah pakai motor juga kan, dari motor. Pakai motor bapak saya waktu itu. Lanjut saya beli motor sendiri. Barulah saya pakai kendaraan. 5 tahun saya dakwah pakai motor. Dulu nggak ada motor Beat, ngengkol. Pakai gamis aman aja. Wah, saya ini kan suka ke pantai Ustazah. Di pantai itu pakai gamis mantap. Ibu bab buta, minta foto slow motion, tampilkan di TikTok. Wah, mantap ya. Jadi nggak ada masalah, semuanya aman. Masalahnya nggak gitu saja. Celana saya itu ada, saya beli baru kemarin, masukkan dalam gamis, serondokkan dia, boleh pakai di dalam. Mau nanya kulot? Oke. Biasanya ketika saya diam jemaahnya langsung ngomong. Bagus, silakan. Pakai gamis? Mantap. Itu tunik. Tunik kan? Kita pakai baju setengah, apa namanya? 3/4. Apa tadi kata kita? Gamis atau rok harus sampai mata kaki. Pakai kaki. Apa ya? Saya tak bilang mudah Bu. Kita sama Bu. Susah itu. Susah. Oke, clear? Ada yang mau protes? Oke. Pertama, jilbab seluruh tubuh. Yang kedua, ada dalil lain yang menyatakan bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menghamparkan khimar. Apa namanya? Khimar ala juyub, sampai ke dada. Jadi khimar harus sampai ke dada. Itu aturannya, batasnya. Dan dua-duanya harus terpenuhi. Jilbab, khimar. Jilbab, khimar. Jilbab, khimar. Ada orang berjilbab tak berkhimar. Dia pakai gamis besar. Di atasnya songkok aja. Leher nampak, berarti tak berkhimar. Ada orang kerudungnya sampai ke pinggul, di bawahnya legging, berarti tak berjilbab.
Hati-hati besti. Bawa legging. Nah itu. Apa ya? Saya memaklumi, tidak mudah. Saya bukan berarti bilang mudah ya Bu. Saya merasakan, saya tahu kita sama-sama perempuan itu tidak mudah. Tapi haruslah saya sampaikan. Iya kan? Nah, walaupun setelah ini Ibu tak tidur mengingat celana itu. Oke. Oke. Nah, udah tahu yang mana saja aurat tadi? Sudah. Sudah tahu cara menutupnya? Apa namanya yang pertama? Yang pertama jil. Yang kedua Oke. Sekarang kita lanjut. Kapan kita harus nutup aurat? Auratnya sudah, cara nutupnya sudah. Sekarang kapan kita tutup? Nah, ini kita belajar tuh harus sistematis. Biar paham dia, jelas dia. Kapan kita tutup? Keluar rumah, ada ustaz nanya sama saya kayak gini. Ustazah yakin gak jemaah ustazah tuh keluar rumah nutup aurat? Yakin saya ustaz. Jemaah saya itu keluar rumah nutup aurat. Oke, sekarang saya tanya ustazah, yakin gak ustazah jemaah ustazah itu nyiram bunga depan rumah, nyapu teras, tutup aurat? Langsung saya tengah. Kalau itu tak yakin saya Pak Ustaz. Ibu ke minimarket, ke pasar nutup aurat saya yakin. Tapi nyapu teras curiga saya. Sekarang kita bahas kapan kita nutup aurat. Ibu-ibu, kita wajib nutup macam tadi saya sebut fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah, nih saya pelan-pelan. Apa itu wilayah umum? Yaitu wilayah yang kalau orang mau menengok kita, itu orang tidak perlu minta izin. Umum, orang tidak perlu minta izin. Contoh, misalnya ibu di teras rumah, kira-kira orang nengok ibu di teras rumah minta izin gak? Numpang tengok yo, kan tidak. Numpang nengok ya, kan tidak. Maka di teras rumah itu adalah wilayah umum. Saya punya genteng mustajah, gentengnya genteng saya, rumahnya rumah saya. Saya buka aurat jemur pakaian di genteng saya. Apakah orang kalau mau nengok ke genteng orang minta izin? Tidak. Maka genteng wilayah umum. Maka selangkah keluar rumah itu adalah wilayah umum, tutup auratnya. Ingat, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak ada boleh ibu jam 2 malam masukkan sendal, tengok kiri kanan nggak ada orang, lantak aja lah, nggak boleh. Nggak ada dalil, hai orang-orang yang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang, kalau nggak ada buka aja lah, nggak ada dalilnya. Ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak bisa. Kok kayak gitu kali ustazah. Kecuali ibu dalam rumah ini jangan salah paham. Ada suami-suami nelpon saya, karena ceramah ustazah istri saya nutup aurat 24 jam. Kan ceramah saya Pak, proses transmisinya itu kurang main koplingnya, jadi salah paham dia. Jadi sebaik-baiknya wanita itu terbuka di dalam, tertutup di luar. Jangan terbalik, di luar terbuka, dalam tertutup, panjang-panjangnya pula lagi. Jadi selangkah keluar rumah tutup aurat. Makanya Bu, apa emangnya? Emangnya kenapa? Kenapa kalau kami nutup aurat? Kenapa kalau kami nggak nutup aurat? Ingat, ada hadis banyak wanita itu dalam neraka. Kenapa wanita itu banyak dalam neraka? Saya tahu hadisnya, saya wanita. Saya sebenarnya sedih dengan hadis itu. Tapi kayak manalah hadisnya sahih. Perempuan itu banyak masuk neraka karena banyak ngomongnya sehingga banyak salahnya. Yang kedua, banyak auratnya sehingga kemungkinan banyak dosanya. Yang ketiga, kurang mensyukuri suaminya. Itu repotnya. Makanya kalau keluar rumah tuh Bu, ibu di rumah itu tempelkan paku di belakang pintu itu. Tempel, taruh keruk gamis yang besar. Biar ibu bisa pakai
gamis yang di dalam kan, yang daster bolong ibu tuh masih bisa ibu pakai. Jadi pas ibu keluar rumah sarungkan aja. Ambil kerudung yang besar. Kalau mau nyapu rumah, mau nyiram bunga, ibu sarungkan itu. Oh, payah mau saja. Kalau ndak ada kain sarung dengan mukena aja. Nggak ada kain kapan aja lah yang murah, 25.000 1 meter. Ada payah jahit. Yang penting tutup, Bu. Kalau saya sukanya kalau ada tamu saya pakai mukena. Apa kata tamu? Sholat terus saja nih. Sholat terus saja. Kita yang ngeri itu orang paket. Paket tuh nggak ada sabar-sabarnya dia. Sebagian saja yang sabar. Paket, kita udah teriak-teriak, tunggu, ya kan? Hanya pergi aja. Kita baru sarung-sarung, ada udah pergi. Kita harus teriak, bang, tunggu, gitu ya. Jadi pengumuman tukang paket. Jadi kalau masuk ke rumah, ngedor rumah wanita muslimah harus sabar. Nggak bisa ndak, itu syariat. Kalau ada masuk ke rumah wanita muslimah harus sabar. Dia ngambil jilbab dulu. Ya kok jilbabnya dipakukan belakang pintu, letaknya atas lemari pula. Repot ya kan. Ya kan. Jadi bersabar. Makanya beberapa teman-teman kita yang udah hijrah itu di depan rumahnya dia tulis wanita muslimah harap tunggu. Coba bayangkan, harus ditulis di depan rumah wanita muslimah harap tunggu. Kayak gitu ya kan, cepat kali orang pakai tuh manggil kita, gedor-gedornya cepat ya. Tapi semoga tidak semuanya ya kayak gitu. Ini yang COD nih harus biar nggak sama. Lama dia nunggu ya. Oke, jadi COD aja deh. Baik, kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selangkah keluar rumah nutup aurat. Ustazah, poin selanjutnya. Ngapain sih ustazah? Kita itu nggak perlu berjilbab. Yang penting tuh hati kita lah. Hati ini yang perlu dijilbabkan, bukan jilbabnya. Saya bilang bahwa berkerudung nutup aurat wajib untuk seluruh orang muslimah yang Islam. Tidak harus beriman. Ini maaf, izin saya, muslimah. Ia muslimah yang Islam, walaupun dia tidak beriman gitu loh maksudnya. Kan orang berislam belum tentu beriman, Bu. Dia misalnya na'udzubillah dia tidak sholat nih contoh ya. Dia tidak puasa, dia masih suka berghibah. Nggak usah lah aku nutup aurat. Ngapa gitu? Aku masih suka ghibah. Nggak ada hubungannya. Nutup aurat tetap wajib walaupun dia berghibah. Jadi nggak bisa ibu ngomong kayak gini nih. Ustazah, tengok tuh ustazah, jilbabnya panjang tapi masih gosip. Bagus lagi aku ndak berjilbab, ndak ada aku gosip dong. Ndak mau kayak gitu, ndak bisa. Karena jilbab itu wajib walaupun dia masih bergosip. Oke? Ustazah itu rajin ke majelis taklim tuh, tapi kerjanya gosip aja. Bagus aku lagi, nggak ke majelis taklim aku dong. Sedangkan ke majelis taklim aja masih ada kemungkinan gosip, apalagi tidak. Kan kayak gitu. Oke? Nah, jadi saling mengingatkan. Kalau ada kawan-kawannya nanti jemur pakaian pakai songkok, tegur, nggak datang Senin kedua kemarin sama Ustazah Nela. Tapi ini tidak mudah ya, ini susah. Saya waktu saya ngekos, itu jemuran saya itu di depan, di seberang. Hujan tuh turun biur gitu ya. Saya mau ngambil baju itu, saya pakailah kain sarung, pakailah mukena. Datang teman saya bilang, sempat-sempatnya kau pakai jilbab, itu baju udah basah. Sedih hati saya mendengarnya, tapi saya tak jawab karena waktu itu saya sudah dewasa lah. Kalau dulu masa muda saya jawab juga itu ya kan. Saya tak jawab, saya ngomong saja dalam hati, ya Allah, kalau jemuran itu basah saya bisa keringkan. Tapi kalau saya basah dengan dosa, kayak mana mengeringkannya? Coba, ibu ngambil jemuran basah buru-buru bisa dikeringkan. Tapi kalau karena dosa, apa yang bisa mengeringkannya?
diamlah semuanya. Itulah ketawa, rileks, diam semua, takut saya jadi. Oke. Ada lagi yang ngomong gini sebagai penutup. Ada lagi yang ngomong seperti ini. Ustazah, kami ini udah tua ustazah. Katanya nutup aurat itu tujuannya biar orang tidak naksir sama kita. Siapa yang naksir sama kami lagi ustazah? Kami ini udah tua, rambut udah putih. Nih Bu, saya jelaskan. Terus kami sudah menopause kayak gitu. Tua dalam Islam itu tidak diukur dari tidak diukur dari umur, tapi diukur dari udzur, yaitu mukallaf, pikun. Ada orang usia 100 tahun sudah stroke, sudah terbaring sakit, tapi dia tidak pikun. Disuruh pilih uang 500 perak dengan 50.000, wah dikakoknya 50.000 misalnya kan. Dia tahu nama anaknya, dia nggak pikun, tapi dia udah stroke, tapi akalnya sempurna. Maka itu kalau ada orang yang mau jenguk dia, tutupkan auratnya, karena dia tuh wajib sholat itu, walaupun baring. Dia wajib sholat Bu. Kalau nggak puasa dia wajib fidyah Bu. Dia wajib nutup aurat karena dia belum pikun Bu. Paham maksud saya nih? Batasannya pikun Bu. Tapi ada orang usia 40 tahun masih cakep, masih cantik karena pakai skincare. Tapi sudah pikun. Udah makan belum mak? Belum. Padahal udah 4 kali dia makan. Udah mandi belum mak? Tidak dimandikan doaku sama kakakmu. Berkelahi anak karena dia. Nah ini orang sudah pikun. Orang sudah pikun ini, maka dia boleh tak solat, boleh tak puasa, boleh buka aurat. Jadi kalau mau buka aurat, pikun dulu. Selesai. Tinggalkan sholat boleh, pikun dulu. Selagi nggak pikun, walaupun ibu udah sakit, sholat walaupun sambil baring. Kan gitu kan? Jadi standarnya akal Bu. Atau gila dulu, na'udzubillah. Kalau gila tak wajib sholat. Sakit dia ustazah, udah di kursi roda, tapi dia belum pikun, wajib sholat. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ilam tastati' faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Ilam tastati' fa'ala jam, kalau nggak bisa miring-miring ke kanan, kalau nggak bisa telentang, betul? Maka standarnya adalah pikun. Nampaknya di sini tidak ada wajah pikun. Ya, tidak ada di sini wajah pikun ya. Alhamdulillah, jauhkan dari kepikunan. Selagi belum pikun, tutup aurat, lakukan seluruh hukum syariat. Nyampe rumah nanti sembunyikan celananya. Kalau mau pakai di dalam gamis atau di rumah saja. Cocok? Baik. Demikian dari saya. Kalau saya lanjutkan lebih panjang, nanti jantungnya tak kuat. Tafadhol. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita di dalam rumah tapi ada pembatas pagar, kita buka aurat. Di belakang rumah ada pagar kita. Oh, ke pagar tinggi kan orang minta izin mau nengoknya Bu. Itu kan wilayah kita, boleh buka aurat. Misalnya jemuran kita tuh di belakang rumah, tapi ada pagar tinggi. Tapi bolong-bolong nggak? Tembok. Nah, kalau tembok manjek lo orang dulu kemencari lihat Bu. Boleh buka aurat. Terima kasih. Makanya syariat Islam itu sebenarnya pintu rumah itu di samping bukan di depan. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, kita kan disuruh istirahat terus pakai apa ya kan? Jadi gimana jilbab kita yang agak pendek-pendek itu kita kasihkan gimana juga berdosa enggak? Enggak, yang penting kan pendeknya itu sampai nutup dada kan? Iya. Ya kasih aja. Ya bapak istirahat itu kita kasihkan kayak kalau musuh juga. Iyalah. Karena kita nggak pakai apa-apa. Enggak apa-apa boleh. Kasih orang daripada tak terpakai sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu mahram Bu. Mahram karena pernikahan. Itu sama. Oke? Cukup?
Baik. Demikian. Oh, Assalamualaikum Ustazah. mana manusianya? Kita sama Baik, demikian. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dibantu doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang bisa baca doa? Oh, jemaah lah. Biar barokah, biar belajar. Baik, al-haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada kita semua. Semoga apa yang Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke kanal aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Spill jamnya dong, boleh. Nanti malam kita spill ya. Jamnya sudah ready ya teman-teman ya. Jam tangannya sudah ready ya. Jam tangan Al-Quran yang aku pakai ini udah ready ya. Tapi stoknya sedikit, nanti malam ya. Teman-teman, thank you banget yang sudah mampir. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman yang dapat video terbaru dari aku. Dan teman-teman pokoknya sehat selalu di sana. Dan yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku ya. Di sana ada banyak sekali video-video ceramah panjangnya aku ya. Oke, syukron. Ya, thank you ya teman-teman ya. Dan yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan teman-teman yang mampir, sehat selalu buat teman-teman. Belajar pelan-pelan di kanal ini. Maaf lahir batin kalau aku ada salah ya dengan teman-teman semua ya. Oke, thank you semuanya. Kok jadi mohon maaf lahir batin kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Pokoknya gitulah. Dan yang salam kenal buat teman-teman yang baru mampir di kanal aku. Yang terlambat hadir, tetap seperti biasa angkat kaki sebelah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Dan teman-teman, saya selalu semuanya, kita tutup dulu. Thank you banget yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang sudah komen.
Nanti jam 8 malam kita tanya jawab ya teman-teman ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Salam ta'zim buat teman-teman semuanya. Udah diangkat kakinya, mantap ya. Sehat selalu dan tetap di positive vibration. Oke di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya teman-teman ya. Ini aku agak jauh dari rumah, so udah mau mepet ke maghrib ya. Oke, thank you semuanya. Jazakumullah khairan kasir. Barakallahu lakunna jami'an. Bye bye. Kasih ya. Sampai ketemu ya guys jam 8 malam.